Ya, teman-teman baik ya teman-teman ya, sehat dan nantinya kita bisa nih menyelesaikan acara mini bootcamp kali ini sampai selesai nantinya. Oke, aku harap teman-teman di sini semoga stay safe, stay healthy, dan juga stay with me nih untuk 2 jam ke depan. Oke, nah sebelum aku mulai acara ini, aku ingin nih ngajak teman-teman semuanya untuk bisa menyalakan kameranya yuk. Bagi yang tidak terkendala jaringan ataupun yang lainnya, dimohon untuk segera on cam ya teman-teman ya, dengan memakai virtual background yang sudah disediakan nih. Oke, kita ketemu lagi ya teman-teman ya, setelah minggu kemarin ya, 2 minggu kemarin ya, kita udah lama ya ketemu ya. Terakhir kita membahas mengenai data science ya teman-teman. Oke, nah teman-teman bisa on cam semua ya di sini. Ada banyak nih peserta teman-teman nih, ada Kak Tias, Kak Theo, Kak Teresa, Kak Sri, Kak Aziz. Yuk, on cam semua yuk biar kita tambah semangat nih teman-teman untuk mengikuti materi pada kali ini. Oke teman-teman, dan jangan lupa untuk format namanya juga diperhatikan nih teman-teman, biar aku tahu juga ya, teman-teman dari mana aja sih ini. Oke, seperti yang sudah dicontohkan oleh operator di kolom chat, bisa diganti ya teman-teman ya untuk format namanya menjadi nama underscore asal. Oke. Nah, asal dari mana aja nih teman-teman? Oke, ada yang dari Manado. Wah, jauh banget ya. Mana lagi, mana lagi? Ada yang dari Surabaya? Atau mungkin dari Jakarta, Bandung, bahkan daerah Sumatera? Oke, dari mana aja nih teman-teman? Ya teman-teman, jangan lupa diganti nih ya format namanya nih. Oke teman-teman, jangan lupa on cam ya teman-teman ya. Mungkin kalau teman-teman berhalangan untuk on cam, teman-teman bisa izin melalui kolom chat juga ya, biar kali teman-teman lagi ada di perjalanan gitu. Hati-hati ya teman-teman ya. Oke, nah teman-teman karena nanti kita akan belajar bareng ya untuk 2 jam ke depan, nggak enak nih kalau kita nggak kenalan lagi ya, barangkali waktu itu ada yang nggak ikut. Nah, mungkin kita bisa kenalan lagi nih ya. Perkenalkan nama aku Tanya, di sini aku bisa dipanggil Kanya selaku moderator yang akan memandu acara mini bootcamp pada pagi hari ini. Oke teman-teman, sambil menunggu pemateri kita ya. Nah, aku mau tahu teman-teman ini asalnya dari mana aja tadi ya? Barangkali ada yang kita satu kota nih. Oke, ada yang dari Tulungagung, Jawa Timur. Halo Sobat Jatim, Rek. Aduh, yang lain mana nih? Ada yang dari Pekanbaru, Kak Yustis, Kak Teresa nih dari Jateng, Kak Sri dari Bandung. Wah, banyak ya, ada yang dari Banten juga nih. Ada yang dari Depok. Waduh, ternyata menyebar ya peserta mini bootcamp kali ini ya, dari Sabang sampai Merauke ada nih. Ada yang dari Jogja. Wah, keren banget. Oke, ini ada dari Karanti nih, dari Karawang, Jawa Barat. Waduh, Jawa Barat ya jauh sekali. Oke, ini ada Riko nih dari Surabaya. Halo, Sobat Surabaya ini. Oke, yang lain mana nih? Yang belum diganti nih. Ayo kita ganti biar kita bisa kenal. Barangkali kan satu daerah terus ketemu nih, bisa disapa. Oke nih teman-teman, kita udah tahu ya dari mana aja nih teman-teman. Nah, meskipun kita jauh, tapi tentunya itu tidak mematahkan semangat belajar teman-teman nih ya, walaupun terbatas virtual. Oke teman-teman, berbicara mengenai mini bootcamp nih ya. Teman-teman tahu nggak apa sih tema yang akan dibawakan pada mini bootcamp kali ini? Temanya tuh keren banget sih teman-teman. Ada yang tahu temanya apa? Ayo, siapa nih yang tahu temanya nih? Wah, ini udah tertera sih di posternya ya, tema mini bootcamp. Ada yang tahu nggak? Oke, mungkin aku mulai lagi ya untuk temanya ya. Jadi untuk tema kita kali ini adalah Smart Big Data Solution, a Journey into Digital Transformation. Nah, teman-teman pasti udah nggak sabar nih ya. Nah, waktu itu juga teman-teman udah aku jelasin mengenai mini bootcamp dan juga mengenai full stack balot. Jadi teman-teman udah tahu lah ya, bagaimana sih pembelajaran yang ada di full stack balot ini gitu. Mungkin teman-teman nanti yang tertarik di bidang data scientist ataupun web development gitu. Teman-teman udah tahu nih cara membuat model, cara membuat data modeling, dashboard, SQL, dan lain-lain ya teman-teman ya. Nah, jadi di sini teman-teman sudah banyak kali merasakan bagaimana menjadi peserta bootcamp di Full Stack Baller ini.
mulai dari suasana pembelajarannya, materinya, bahkan hingga lecture-nya. Nah, untuk lecture-nya ini nggak kalah keren ya teman-teman ya. Karena untuk lesson 4 kali ini kita akan belajar mengenai web developer untuk back-end, yaitu Introduction to Containers and Docker for Beginners. Oke, nah kira-kira siapa ya akan membawakan materi keren kali ini ya? Tentunya akan dibawakan oleh lecturer hebat kita, yaitu Kak Aulia Hanifan selaku Software Engineer at Bukuwaru. Wah, keren banget ya lecturer kita pada kali ini ya. Nah, mungkin karena nanti kita akan belajar mengenai materi dan juga studi case-nya. Nah, teman-teman jangan sampai ketinggalan semua materinya, teman-teman ya. Dan juga aku mau ngingetin, di akhir nanti akan ada apa nih, teman-teman? Iya, akan ada count ya, teman-teman ya, mengenai materi yang udah disampaikan. Nah, nanti untuk pemenang yang beruntung akan mendapatkan reward loh. Jadi, harap disimak baik-baik ya, teman-teman ya. Dan juga saat penyampaian materi nanti disimak betul nih, jangan sampai teman-teman ngalong-ngalong nih waktu jawab pertanyaan kahut ya. Oke, teman-teman. Nah, sekedar mengingatkan, mungkin teman-teman bisa mengisi link presensi yang sudah disediakan di kolom chat ya, teman-teman ya, untuk keperluan benefit teman-teman. Mungkin operator bisa membantu drop linknya nih. Oke, nah sebelum itu kita akan open talk dulu nih sama lecture-nya. Pastinya teman-teman nggak sabar banget ya. Nah, di open talk kali ini kita akan tanya-tanya nih ya sama lecture kita seputar role job di web development, atau mungkin teman-teman penasaran gimana sih tips and trik bekerja di buku warung itu. Atau mungkin teman-teman mau tanya yang lain, boleh banget ya. Nah, teman-teman bisa tanyakan melalui link Slido yang akan di-drop di kolom chat. Oke. Nah, untuk link Slido-nya apakah sudah dibagikan? Oke, sudah ya teman-teman ya. Untuk pertanyaan kepada pemateri mengenai latar belakang pemateri web developer bisa diakses di Slido ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman bisa buka slido.com di gadget teman-teman, lalu masukkan kode aksesnya ada 3295150. Oke. Yuk teman-teman yuk. Oke nih, barangkali teman-teman penasaran nih sama Mas Aulia nih. Kok bisa sih Mas Aulia jadi software engineer itu gimana ceritanya gitu kan? Mungkin teman-teman ada yang penasaran gimana cara menjadi software engineer yang baik gitu. Oke, yuk teman-teman yuk. Oke, mungkin kita mau ngajak ngomong Mas Aulia dulu nih ya, sambil nunggu teman-teman menyiapkan pertanyaan untuk Mas Aulia nih. Halo, selamat pagi Mas Aulia. Halo, halo Mbak Tanya. Oke, gimana kabarnya Mas Aulia nih? Alhamdulillah baik, makasih udah tanyain. Mbak Tanya gimana kabar juga? Alhamdulillah baik juga nih Mas Aulia. Sudah sarapan? Aman, aman, aman. Aman. Berarti semangat ya untuk memberikan materi pada pagi hari ini ya? Ya, ya. Oke. Nah, Mas Aulia kan software engineer ya di buku warung ya? Nah, mungkin aku di sini yang mau tanya deh sambil menunggu teman tanya, kira-kira gimana sih Mas ceritanya Mas Aulia tuh bisa jadi software engineer di buku warung tuh? Keren banget loh, pasti ada perjuangan di balik itu semua ya Mas ya? Pastinya. Oke, mungkin Oh, Mas bisa berbagi sedikit nih ke kita nih, perjuangan Mas Aulia bisa mencapai posisi software engineer di buku warung. oke. Oke. Jadi sebenarnya aku masih baru di buku warung. Jadi per per awal tahun ini, em, ya per Januari ini aku baru join. Jadi kurang lebih belum sampai setahun. Terus untuk pengalaman sendiri aku total udah baru 3 tahun. Jadi masih baru juga. Em, Mungkin kalau kenapa bisa di buku warung ya karena di approach sih dari pihak buku warungnya waktu itu di approach, terus aku tertarik juga karena full remote, terus juga secara environment, em, orangnya cukup kompetitif,
Terus juga kita multinasional, jadi coworkerku itu nggak cuma Indonesia, tapi juga dari negara lain, jadi Vietnam, India, Singapura itu juga ada. Wow, kompetitif banget ya ternyata dunia kerja ini. Oke, nah mungkin membahas tentang kompetitif kan pasti dibutuhkan skill ya Kak ya. Nah kebetulan ini ada pertanyaan dari slide-nya, mungkin akan aku bacakan ya, mungkin bisa didengarkan baik-baik teman-teman juga semuanya. Ada pertanyaan dari anonim nih ya teman-teman. Kak, skill minimal apa nih Kak, agar diterima internship atau kerja sebagai back end? Nah, kalau baru tahu Java, belum menyeluruh bagaimana nih Kak? Terima kasih. Oke, mungkin Mas Aulia bisa menjawab? Oh, oke. Tips terima intern atau em, kerja sebenarnya simpel sih. Yang paling pertama yang menurutku paling efektif adalah em, pertama punya yang namanya portfolio. Jadi teman-teman usahakan punya portofolio sih, dan itu bisa dipamerin. Jadi nggak mesti di deploy ke suatu server, nggak mesti. Jadi kayak cukup tulis code-nya, terus upload ke GitHub, itu udah nilai plus banget. Dan situ kan bisa dinilai sih dari portofolio itu bisa dinilai. Itu satu. Terus dua, tipsnya apa ya? Sebenarnya kalau 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 kayak interview untuk software engineer sebenarnya gitu-gitu aja. Dan itu apa ya, udah common lah. Kalau teman-teman mau nyari apa aja yang ditanyakan, apa aja yang diinterviewkan, itu sebenarnya udah common. Jadi ya pelajari itu aja. Jadi kurang lebih kayak algoritma, struktur data, terus juga desain sistem, kayak gitu-gitu sih. Mungkin 2 tips itu aja sih kalau dari aku. Oke, portofolio ya juga penting ya ini ya kayak portofolio bisa garis bawahi. Nah, mungkin teman-teman di sini berminat untuk membuat portofolio yang baik, teman-teman bisa join bootcamp banget langsung nih. Karena nantinya teman-teman akan diberikan project ataupun tugas secara real ya teman-teman ya. Yang bisa teman-teman gunakan untuk portofolio teman-teman pastinya. Oke, terima kasih Mas Awi atas jawabannya. Kita ada pertanyaan lagi nih kedua. Nah, apa sih Kak yang menarik dari seorang back end itu? Nah, karena yang saya tahu peminatnya itu rendah dan juga cukup dibutuhkan di dunia kerja. Bagi pemula seperti saya, apa yang bisa memantik untuk tertarik menjadi back end? Oke, gimana tuh Kak? Back end. Apa ya? Yang menarik dari back end, mungkin kalau prosnya dulu ya. Prosnya hampir sekarang semuanya pasti butuh back end. Karena kan back end intinya adalah ngomongin soal server side kan. Jadi kita gimana caranya mendesain solusi di dalam server, dan itu hampir kayaknya semua aplikasi sekarang nyimpan datanya di server kan. Jadi nggak cuma di lokal di device-nya aja. Jadi kesempatan peluang itu besar sekali. Terus kedua sebenarnya peminatnya sedikit, enggak juga sebenarnya, peminatnya banyak juga. Cuman yang jago sedikit. Aku bisa akuin itu sih. Jadi yang jago sedikit enggak, terutama di Indonesia ya, enggak terlalu banyak. Dan itu juga masih peluang. Terus ketiga, biasanya sih dibandingkan front end, salary back end itu lebih tinggi karena tanggung jawabnya juga lebih tinggi. Jadi kalau misalkan teman-teman tadi jadi back end, itu ntar bakal terbiasa untuk namanya on call atau kayak ya jaga-jaga lah kalau misalkan servernya kenapa-napa. Itu sih kurang lebih itu aja. Oke, nah meskipun yang jago dikit nih ya, kita tetap bisa nih teman-teman untuk mengasah skill teman-teman mengenai back end, salah satunya dengan mengikuti bootcamp di Full Stack malam ini. Nah, benar banget nih teman-teman. Oke, nah mungkin untuk pertanyaan kita bisa cukupkan sampai di situ dulu ya Kak. Mungkin bagi teman-teman yang ingin menanyakan lebih lanjut nih ya mengenai back
KKN atau mengenai latar belakang Kak Aulia lagi, teman-teman bisa langsung connect aja nih ke LinkedIn-nya Kak Aulia. Mungkin Kak Aulia nanti bisa share LinkedIn-nya ya teman-teman ya. Oke, Iya. gimana nih Kak Aulia? Bisa ya share LinkedIn-nya ya, biar nanti kita connect nih ya bareng-bareng. Oke, nah selain itu aku ada informasi menarik nih buat teman-teman. Nah, jadi nanti kita akan ada giveaway buat pemenang yang beruntung. Nah, teman-teman bisa nih ya untuk men-screenshot ataupun foto ataupun teman-teman ingin membuat video sekreatif mungkin, teman-teman bisa membuat video mengenai pembelajaran hari ini, bisa menggunakan platform TikTok atau mungkin Instagram. Kemudian di-upload di Instastory teman-teman dan jangan lupa tag Instagram @fullstackmalor. Oke, maka dari itu jangan sampai ada yang terlewatkan satupun live session dari kita hari ini ya. Oke teman-teman, nah kita sudah berbincang cukup lama ya tadi ya sama Kak Alia ya. Nah mungkin sebelum penyampaian materi, kita bisa berdoa terlebih dahulu nih teman-teman sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Baik, tidak ada kata cukup untuk berdoa. Oke, tanpa menunggu lebih lama lagi nih teman, sekarang kita langsung aja masuk pada penyampaian materi kali ini. Oke, silakan untuk Aulia untuk menyampaikan materinya. Waktu dan layar aku persilahkan. Thank you, Mbak Tanya. Oke, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi kesempatan kali ini kita bakal banyak diskusi soal kontainer dan Docker. Jadi aku next dulu ya. Oke, jadi kurang lebih yang bakal kita pelajarin selama 1 jam ke depan. Pertama, paham bedanya antar virtual machine sama kontainer. Nanti virtual machine itu apa, kontainer apa nanti dijelasin. Terus kedua, paham gimana cara kerja si Docker itu. Terus yang ketiga, apa ya, lebih ke cara pemakaian Docker, terus kayak kapan sih kita pakai Docker, terus use case apa aja yang bisa kita pakai untuk Dockernya, terus kalau kayak deployment itu seperti apa, terus kenapa kita pakai Docker dalam deployment, kurang lebih kayak gitu. Jadi topik Docker ini sebenarnya dalam sejam jago itu nggak mungkin. Jadi kalau aku dulu belajar itu 2 hari full itu baru bisa praktekin Docker. Jadi kurang lebih ya di intro kali ini lebih kayak ya tahulah bentuknya Docker kayak gimana, terus bisa apa aja, terus setelah ini ntar belajarnya kayak gimana, kurang lebih kayak gitu sih. Oke. Mungkin dari teman-teman ada yang tahu deployment nggak? Aku minta kayak kasih jawabannya dong di chat gitu. Ada yang mau nebak nggak? Atau udah tahu deployment itu apa? Ayo dong. Jadi Oke, gimana nih teman-teman? Ada yang tahu nggak mengenai deployment? Kita ini sama Mas Aulianya. Oke, mungkin teman-teman. Oke, ini ada dari Kak Teresa nih. Katanya belum tahu ya, nih. Oke, mungkin Mas bisa menjelaskan lebih lanjut nih ya. oke. Dari gambarnya sebenarnya ini sih yang menjelaskan deployment secara sederhana ya. Sebenarnya definisi deployment tuh macam-macam. Tapi kalau dipahami secara sederhana adalah deployment gimana caranya kita mendeliver kerjaan kita dari laptop kita nih, dari lokal kita atau laptop sendiri, terus
kita deliver ke dalam server. Nah, kurang lebih kayak gitu sih. Jadi gimana caranya kita nge-run itu ke dalam server. Jadi di server sendiri nggak mesti server production atau apa ya, bisa juga server-server lain sih. Kurang lebih gitu. Intinya mendeliver apa yang sudah kerjain di laptop atau lokal ke server. Kata kuncinya itu deployment. Ntar kalau teman-teman cari definisi lain sebenarnya macam-macam sih. Tapi ya secara sederhana bisa dibilang gitu. Oke. Mungkin aku next dulu ya. Oke. Jadi ketika kita mendeliver kerjaan kita dari lokal ke dalam server, sebenarnya banyak sekali permasalahan. Pertama, mungkin jadi sangat mungkin terjadi adanya error di server, tapi sorry kebalik. Jadi sangat mungkin ketika di laptop itu atau di lokal kita jalan baik-baik aja, tapi ternyata di server bisa jadi ada error. Itu sangat mungkin. Dan itu common juga terjadi. Terus juga bisa juga ketika error terjadi kan kita nggak pengen lama-lama ya. Nah itu kita pengen kayak rollback atau balikin lagi ke sebelumnya yang nggak error kita dengan cepat. Itu juga permasalahan juga. Nah, sebenarnya masalahnya ada banyak sih, ada banyak sekali. Ya, jadi kurang lebih permasalahan yang bakal kita solve dengan Docker tuh ini. Oke, go next ya. Oke, ini ada pertanyaan nih. Apakah bisa kontainer membuat deployment lebih mudah? Oke, mari kita lihat ya. Jadi aku di sini ngasih lihat gambar kontainer yang asli kayak gini ya. Dan kurang lebih nanti kontainer yang ada di yang kita bakal jelasin kurang lebih kayak gini. Jadi kenapa sih dikontainerin? Karena memudahkan kita dalam memindahkan isi dari kontainer itu kan. Nah, kurang lebih ntar kita bakal tahu lah kenapa disebut kontainer. Oke, lanjut dulu. Oke, jadi di sini ada terminologi namanya virtualisasi. Kalau misalkan kita baca ya, virtualisasi adalah proses di mana singular resource, jadi apa ya, singular resource itu kayak misalkan RAM, CPU, disk, network, itu bisa kita virtualisasikan dan kita bisa representasikan dalam banyak resource. Contohnya ini di gambar ini ya. Jadi dengan virtualisasi kita bisa seolah-olah membuat banyak mesin dari satu mesin. Jadi contohnya di sini ya, aku punya hardware, katakanlah aku punya server, CPU-nya katakanlah 10 core ya, atau kalau 12 core misalnya, 12 core, RAM-nya katakanlah 12 giga juga. Nah, aku pengen satu mesin itu aku jalanin beberapa OS. Nah, ketika kita jalanin beberapa OS kan seolah-olah itu ada banyak mesin kan. Jadi satu OS seolah-olah itu kayak ada banyak mesin. Nah, kurang lebih virtualisasi adalah gimana caranya kita membuat satu physical hardware itu seolah-olah ada banyak mesin di atasnya gitu. Nah, itu yang kita sebut namanya virtualisasi. Nah, itu kenapa disebutnya virtual mesin, karena mesinnya itu bentuknya virtual. Jadi kalau ketika ada mesin katakanlah satu CPU-nya satu core, terus RAM-nya katakanlah 1 giga. Nah, itu di mesin aslinya di physical layer-nya itu nggak segitu, bisa jadi lebih besar gitu. Jadi virtual mesin itu untuk membuat itu. Oke, kalau lanjut lagi ya. Nah, virtual mesin
udah aku tadi singgung sebelumnya virtual machine. Jadi virtual machine adalah kalau secara definisi yaitu heavy software package ya, yang memprovide ini nih complete emulation of low level hardware device. Jadi seolah-olah satu virtual machine itu seolah-olah punya CPU sendiri, punya RAM sendiri yang itu nggak terganggu dari virtual machine yang lain. Nah, bentuknya kayak gimana nanti kita praktek ya. Jadi ntar aku bakal praktekin bikin virtual machine itu kayak gimana. Oke, terus oh ya, untuk kalau teman-teman mau praktek sendiri bisa juga di laptop atau di PC teman-teman bisa install VirtualBox ya. Itu yang common. Bisa juga ada VMware juga. Cuman aku rekomendasiin VirtualBox. Cuman nanti aku bikin virtual machine-nya nggak di lokal ya. Jadi aku pakai server cloud gitu. Terus selanjutnya tadi kita bicara virtual machine, sekarang kontainer. Jadi kontainer itu mirip virtual machine tapi secara light. Jadi di sini dijelasin bahwa dia adalah lightweight software package yang berisikan dari dependensi-dependensi yang dibutuhkan. Nah, jadi bayangin ya teman-teman punya aplikasi, misalkan bikin sebuah aplikasi web dari Java gitu. Pasti butuh namanya dependensi dari library Java yang lain kan. Nah itu ketika kita pakai kontainer, jadi dalam satu kontainer itu semua dependensinya itu sudah terinstal di dalamnya. Nah yang di solve adalah dari kontainer ini, teman-teman kalau mau jalin aplikasi yang udah dibuat tadi Java, cukup kirimin aja kontainernya. Itu udah pasti dimanapun itu jalan. Mau di laptop sendiri, mau di server, itu sudah pasti jalan. Jadi yang namanya dependency break issues, ini ya kata kuncinya tuh ini. Jadi nggak mungkin ada namanya dependency break issues di dalam kontainer. Jadi ketika kontainernya jalan di lokal, udah pasti jalan di server. Itu udah pasti, nggak mungkin. Nah, untuk container provider sebenarnya banyak, nggak cuma ada Docker, ada CRY-O juga, ada ini RKT atau Rocket gitu. Tapi yang common Docker. Nah, secara arsitektur Docker kayak gini nih. Jadi Docker itu running di apa ya kita bilang ya? Container itu running di atas container manager. Jadi container manager bisa aja Docker kan jadi ini Docker mesin VM itu container manager. Jadi untuk memanage container. Dan ini dia running di atas apa ya, di atas OS sih. Jadi kalau tadi VirtualBox bikin OS baru, tapi kalau ini enggak, dia di OS yang sama, tapi kita bikin kayak seolah-olah aplikasinya itu terisolasi dari pihak luar atau dari outer world, kurang lebih kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini bentuknya kayak kontainer kan, jadi service A, ada Mongo, ada ALK, ada Logspout dan lain-lain. Oke. Nah, secara visual, inilah bedanya virtual machine sama kontainer. Jadi di sini ada beberapa kata kunci ya. Jadi kalau virtual machine itu pasti jalan di atas namanya hypervisor. Hypervisor itu nama lainnya virtual machine manager. Nah, virtual machine manager kita bisa buat beberapa virtual machine dan masing-masing virtual machine itu punya OS masing-masing. Nah, sedangkan kalau di Docker itu enggak. Jadi di kontainer itu enggak. Kalau di kontainer kita punya banyak kontainer, tapi sebenarnya kita masih satu operating system. Nah, untuk ngejalin kontainer itu kita namanya punya container engine. Ya, jadi bedanya itu ya. Jadi yang satu
OS-nya itu masing-masing. Kalau ini enggak satu OS, tapi kita kontainernya banyak, tapi kita manage pakai container engine atau container manager. Oke, dan next. Nah, ini ada tabel yang menjelaskan sih bedanya virtual machine sama container. Jadi kalau virtual machine itu udah jelas heavyweight, karena kan dia install OS sendiri, terus dependensinya itu juga lebih banyak. Sedangkan kalau kontainer itu enggak. Jadi kalau kita punya kontainer aplikasi katakanlah dari Java, ya cukup aplikasi kita sama dependensi yang dibutuhkan. Jadi itu jauh lebih light. Terus juga performance kita skip aja lah. Terus juga di sini tadi aku jelasin, jadi kalau VM itu running di OS masing-masing, sedangkan kalau kontainer itu di satu OS. Nah, ini juga ada kata kunci selanjutnya. Virtual machine itu memvirtualisasikan hardware. Jadi seolah-olah kan tadi kalau kita balik lagi ke definisi virtualisasi, jadi seolah-olah kita punya banyak hardware, padahal kan hardware-nya cuma satu. Nah, itu virtual machine. Nah, kalau sedangkan container enggak, berarti virtualisasinya di level OS saja. Enggak sampai hardware. Nah, kalau virtual machine itu startup-nya lama, bisa menitan. Ntar kita lihat ya seberapa lama. Terus juga kalau kontainer itu bisa dalam detik gitu, detik 1, 2, 3, 4, 5 detik atau lebih, tergantung size-nya. Terus juga nih deployment, kalau ini lebih ke deployment ini sih, apa ya, tools-nya. Ini bisa pakai Chef. Kalau ini kan, kalau image, kalau kontainer itu enggak. Kalau kita ngerani kontainer ya cukup ada container manager aja. Terus juga secara cost, iyalah jauh lebih mahal, virtual machine kan lebih berat ya. Itu logikanya gitu aja. Kalau providers ada VMware, VirtualBox, Hyper-V. Nah, kalau kontainer tadi udah disebutin ada Docker, terus ada juga Windows Server Containers. Oke, jadi itu bedanya kontainer sama virtual machine. Jadi aku kasih kata kunci ya, ulang ya. Kata kuncinya pertama, kontainer itu jauh lebih light, jauh lebih ringan. Terus kedua, secara virtualisasi levelnya dia di level OS bukan hardware. Terus karena light lagi, dia startupnya cepat. Nah, kurang lebih gitu sih. Itu kata kunci 3 itu. Oke, jadi kita bahas kontainer, sekarang kita bahas Docker. Jadi kan udah disebutin tadi, kalau Docker itu adalah salah satu dari container manager. Ini, salah satu implementasi dari container manager. Docker sendiri itu baru, teknologi baru, belum sampai 10 tahun. Jadi pertama kali rilis 2013, terus juga ini free, open source, jadi bisa dipakai dimanapun. Terus kalau teman-teman mau kontribut, kayaknya bisa kontribut untuk di repositorinya kayaknya bisa juga. Oke, untuk Docker sendiri bisa diinstal di banyak OS ya, di Windows, Linux, Mac juga bisa. Untuk instruksinya ada di link ini, di dokumentasinya juga ada. Nah, kebetulan aku pakai Windows, nanti di VM-nya kita pakai Ubuntu Linux ya, jadi kita bisa lihat lah bedanya apa. Tapi sebenarnya sih secara default Docker itu running di Linux sih, secara, atau kalau di Mac juga bisa kan, karena dia satu kernel kan. Dan kalau di Windows dia nggak bisa kayak running secara native gitu, kayak mesti install Linux dulu. Oke, Docker arsitektur. Oke. Jadi ketika kita install Docker itu ada beberapa kata kunci. Pertama klien, kedua Docker host, ketiga registry. Nah, Docker engine-nya itu sendiri kita sebutnya Docker daemon. Jadi untuk ngerunning kontainer sama bikin image itu
itu ada di Docker daemon. Jadi Docker daemon itu sama dengan Docker engine. Nah, untuk kita ngasih perintah-perintah, misalkan bikin image atau ngerunning kontainer, itu kita ada di level client. Jadi ntar kita bakal demo lah cara pakai komen-komen ini. Docker build, Docker pull, Docker run, dan lain-lain. Nah, kata kunci yang ketiga itu ada registry. Registry itu lebih ke pihak ketiga atau pihak ketiga di mana kita bisa menyimpan kontainer yang udah kita bikin. Jadi misalnya nih di laptopku aku bikin satu kontainer ya, terus aku mau simpan kontainer itu di registry. Nah, itu berarti aku nyimpannya nanti di sini ada Docker Hub ya. Jadi aku bisa 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 store si kontainerku dari si Docker Hub ini. Atau juga aku bisa ngambil kontainer yang udah ada di dalam registry ini. Nah, registry ini sebenarnya nggak cuma Docker Hub, ada macam-macam. Mari kita lihat. Oke. Nah, ini ada kata kunci juga ketika mainin Docker. Jadi ada kata kuncinya, ada pertama image, yang dua container. Nah, secara mudah kontainer itu adalah image yang berjalan. Kontainer adalah image yang kita run. Nah, kalau image sendiri itu kayak apa ya kita bilangnya? Jadi image itu suatu suatu isolated program yang siap dijalankan lah, itu image. Jadi nanti kita bakal bikin image sendiri, terus kita running beberapa kontainer dari satu image. Itu bisa. Jadi kata kuncinya itu ya. Jadi kalau yang berjalan itu kontainer, yang kita build itu image. Itu kata kunci di Docker. Nggak boleh ketukar sih. Itu kata kunci sekali. Nah, terus ini Docker registry aku udah bilang dia pihak ketiga. Intinya cuma nge-store Docker image aja sih. Ntar kita bisa lihat lah di Docker Hub. Aku ntar kasih demo sih di Docker Hub. Kita bisa nyimpan juga, kita bisa ngambil image yang udah common. Oke. Jadi ini sebenarnya mengulangnya tadi aja sih. Jadi kalau misalkan secara visualisasi, misalkan nih aku punya, misalkan di registry kita punya banyak static image kan, nah terus kita bisa kayak ngambil image itu ke dalam lokal kita, atau bisa ngirim image itu ke dalam registry, itu bisa sebaliknya. Terus di sini ada ini lebih ke ini sih, lebih ke mereknya aja sih. Jadi kita bisa pakai public registry, jadi yang kita bisa bebas nyimpen atau ngambil image-nya itu secara bebas, itu yang public. Atau bisa juga secara private ya. Kalau misalkan private ya biasanya sih kalau di kerjaan sih. Jadi ya kita udah bikin aplikasi kita, dan kan jangan sampai aplikasi kita bisa dipakai orang lain kan. Nah, itu mesti di private, di private ini. Oke, kita langsung praktek aja, Jadi di praktek ini aku lebih prefer pakai yang udah ada aja sih dari Docker. Jadi Docker sendiri udah menyiapkan dokumentasi untuk cara instruksi gimana caranya kita belajar Docker sih. Jadi kenapa kok pakai ini? Jadi ya ini buat teman-teman juga nanti terbiasa juga untuk belajar sesuatu dari dokumentasi aslinya sih. Jadi sini aku kasih lihat cara kita belajar dokumentasi. Di sini oke, mungkin langsung aja kita mengkontainerisasi. Nah, di sini
kita bakal bikin kontainer. Jadi kita punya aplikasi terus kita mau kontainerin. Nah di sini sebenarnya si Docker ini udah ngasih apa ya? Ngasih satu aplikasi sih dalam bentuk coding. Ini kita lihat dulu ya. Dia udah di save di GitHub. Nah, nanti kita bakal mengkontainerinasi app yang udah dibikin Docker ini. Jadi si Docker ini ngasih app dalam bentuk Node.js ya. Oke. Nah, kurang lebih kayak gini sih aplikasinya. Nah, ini aplikasi yang ada codingan yang mereka kasih. Ntar kita bakal running itu dalam Docker. Oke, kita ikutin aja apa katanya aja lah. Pertama kita clone dulu gitnya. Dari sini aku pakai Visual Studio Code aja biar mempermudah dalam visualisasi. Oke, sambil nunggu, aku mau praktekin bikin VM ya. Ini bukan endorse ya. Jadi aku pakai salah satu provider lokal ya. Konsol. Sambil nunggu ini. Tunggu. Oke. Jadi di sini aku mau bakal bikin nih virtual machine. Nah, di virtual machine ini kita bayarnya bisa per jam ya. Jadi aku bisa matiin nyalain ini secara fleksibel tanpa perlu terkuras banyak. Oke, jadi aku di sini bikin virtual machine terus aku fail. Ini harusnya kita ada pilihan OS-nya. Bentar, kok refresh. Ya, agak lemot. Oke, kita create virtual machine. Nah, tadi kan udah aku bilang ya, jadi virtual machine itu bisa memanage singular resource. Jadi singular resource bisa berupa CPU, RAM, disk. Nah, jadi aku bisa kayak sesuka-suka aku aja aku mau pakai CPU berapa core, mau berapa RAM-nya juga bebas aja. Jadi aku katakan mau pakai CPU 4 core, RAM-nya 16 GB, disknya 20 GB gitu. Terus aku bikin usernya. Terus aku masukin resource name-nya. Belajar. Wait, kenapa ini? Dia nggak ada OS. Harusnya milih OS sih. Ya itulah, jadi kurang lebih cara bikin VM kayak gitu doang sih di cloud. Jadi aku bakal balik ke lokal aja ya. Oke, kita balik ke sini. Tadi udah clone GitHub-nya udah selesai belum? Oh, internet yang lemot kah? Betul. Sebenarnya lebih enak pakai ini sih. Karena kan kalau pakai VM pakai internet sana kan. Jadi koneksinya lebih aman.
Oh. Kreditnya nggak bisa. Ya udahlah, oke. Oke, kita tunggu dulu deh. Lama sekali ya kenapa? Oke. Nice, nice. Oke, kita udah download repositorinya. Terus kita ikutin instruksinya aja ya. Oke. Jadi ntar kita bakal fokus ke folder app ini nih. Segede ini sih. Nah, kita fokus ke folder app ini aja. Jadi aku bakal open folder ke yang tadi app ini biar fokus aja. Oke. Nah, aku udah di folder app yang udah di Docker, di GitHub tadi, di Git tadi. Oke, terus kita baca. Oke, di sini kita bakal nge-build container image-nya. Jadi pertama aku bikin namanya Docker file. Jadi create aja sini Docker file. Nah, untuk kita mem-package ini, kita butuh Docker file, terus untuk isinya kopas aja. Kita save. Oke. Sekarang kita build terminal. Oke, jadi kita kopas saja. Jadi kita bikin Docker file. Docker image-nya. Oke. Terus kita running Dockernya. Oke. Jadi kalau misalkan pakai di Docker udah ada namanya Docker desktop. Ini memudahkan kita dalam memvisualisasikan kontainer apa aja yang berjalan, image apa yang kita punya dari Docker desktop ini sih. Di sini ada image, ada kontainer. Nah, tadi kan kita bikin image kan. Terus kita running kontainer di port 3000. Statusnya running, terus kita lihat aja deh. Beneran jalan nggak di port 3000. Oke, ini aplikasinya jalan. Mungkin aku kasih bukti ya. Kalau 3000 ini beneran dia di Docker. Jadi ketika Dockernya aku matiin, udah lihat ya. Aku refresh 3000, udah nggak ada. Jadi beneran dari Docker. Jadi aku balik lagi ke yang tadi. Oke. Mungkin aku jelasin sedikit komen yang udah kita buat tadi. Nah, tadi kita nge-build dulu kan. Nah, itu ada min tag itu artinya tag. Jadi kita bikin tag getting started. Nah, terus ngerunningnya tinggal kita panggil lagi tadi yang tag yang udah kita bikin image-nya. Jadi run min dp. Jadi min d itu artinya secara daemon, secara running di background. Kalau p itu portnya. Jadi port aku pengen nge-expose-nya ke port 3000. Terus kalau port aslinya kan dia jalan di 3000. Nah,
Nah, jadi aku apakah bisa ganti port nggak 3000? Bisa. Jadi kebaliknya tadi ya, aku dockeran, nah aku katakanlah mau 3001 bisa. Nah, sekarang aku punya di 3001 aku jalan. Oke, itu demo 1. Jadi udah berhasil nih bikin em, bikin kontainer, bikin image sama running kontainer. Oke, next. Oke, kita oke. Jadi kita mau mengupdate image yang tadi ya. Jadi eh, oh ya, aku kasih lihat sebelumnya ya. Jadi aku bisa nge-running satu image dalam beberapa kontainer. Nah, di sini kontainernya ada 2, tapi image-nya sebenarnya ada 1. Nah, itu Docker bisa kayak gitu. Nah, sekarang aku mau mengupdate ini nih, item get. Aku mau ganti um, tidak ada item. Aku save. Nah, aku mau update kontennya biar oke. Oke, kita coba build dulu deh. Kita build ulang lagi. Kita build ulang. Sabar. Jadi kalau main Docker usahain internetnya yang cepat sih. Itu udah kayak wajib sih. Karena kalau teman-teman lihat ya, satu image itu bisa gede sih sebenarnya. Bisa tuh. Satu image aja tadi aplikasi simpel aja bisa 400 MB. Jadi beberapa image itu kayak bisa gigaan sih, kayak 1, 2, 3, 4 giga itu udah common juga. Oke, kita balik ke sini. Sabar, sabar. Kita sambil nunggu. Oke, kita update. Oh, oke. Oke, sekarang image-nya itu kita udah update. Nah, caranya tahunya gimana? Nah, di Docker ini kita lihat nih. Image yang tadi itu nggak kehapus. Tapi kita bikin image baru kan. Nah, kebetulan karena tag-nya tadi aku pakai yang sama, image yang lama udah nggak ada tag-nya lagi nih. Nah, terus aku mau ngerunning yang tadi ya, yang udah aku update codingannya. Bisa tag di sini. Nah, aku run sini. Aku run. Oke, kita dapat error sesuai sesuai dari dokumentasinya. Kita bakal dapat error. Kenapa? Karena udah ada kontainer yang jalan di port 3000. Jadi kalau misalnya aku kecilin gitu, Docker. Jadi kalau misalkan teman-teman running Docker di server, nggak ada UI-nya ya. Jadi usahain pakai command line. Jadi aku Docker PS. Nah, aku mau matiin kontainernya dulu. Jadi kalau di sini Docker stop container ID. Container ID-nya tadi yang 3000 itu ini. Jadi Docker stop. Oke. Udah stop. Terus kita mau remove.
Tadi apa kayak gini? Oh, aku lupa ID. Oke, kontennya udah clear sekarang. Sekarang kita mau jalanin image yang baru tadi. Kita dockeran. Oke, sudah jalan. Terus kita lihat ya di port 3000. Kita refresh. Tada. Sekarang aplikasinya udah terupdate. Oke. Oke, kita tadi udah berhasil bikin image, terus kita bisa mengupdate image-nya juga. Nah, sekarang kita next lagi ya. Nah, kita mau share aplikasinya ke Docker Hub. Nah, caranya itu pakai Docker Push. Nah, di Docker Push nama, jadi aku mau bikin tag-nya dulu. Copy. Nah, di sini karena username-ku, jadi teman-teman kalau mau ngepost itu mesti punya apa namanya, akun Docker Hub sih. Jadi mesti bikin dulu. Jadi aku bilang udah bikin username ke Aulia Hanifan. Terus cari ya. Ini buat proof ya, kalau sebelumnya aku belum pernah ada image yang tadi tuh, yang getting started. Oke, aku bikin docker tag-nya, sekarang aku docker push /getting started. Kita push dockernya. Sorry, kita push image-nya ke Docker Hub. Aku mesti penasaran yang ini. Oh, oke. Udah bisa. Oke, jadi di sini aku mau running Docker di VM ya. Jadi ntar teman-teman bisa lihat nih. Kalau Dockernya itu bisa running di server. Unstable. Oke. Sabar dulu, sabar dulu. Oke, jadi kita lihat nih, kalau bikin VM tadi kan sesuai teorinya, kalau bikin VM itu startnya lama, bisa menitan. Nah, kita bisa lihat nih di sini. Enggak, dia bikin start awalnya itu lama, emang lama. Kalau tadi kan kita dockeran itu cepat sekali kan, kayak 1-2 detik bisa langsung run. Oh, ini enggak, nge-build-nya lama. Oke, kita lihat di sini. Udah kita push belum ya? Oke, sudah jadi nih. Sekarang aku mau ke Docker Hub. Aku search lagi. Aku refresh ya. Oke, nah udah ke update, udah ke upload kan ya dari Docker Push-nya. Jadi beberapa detik yang lalu. Oke, kita udah praktek tadi bikin image, terus kita udah push juga ke Docker Hub atau ke registry dari Docker registry. Sekarang selanjutnya ada part 5 PersisDB. Nah, di sini kita bakal proof kalau kontainer itu adalah apa ya,
Kontainer itu adalah stateless. Maksudnya apa stateless? Jadi kontainer ketika kita running, terus kita isi data, terus kita matiin kontainernya, terus kita running lagi, data yang tadi itu hilang. Jadi kenapa disebut stateless? Jadi state itu sama dengan data ya. Jadi kalau teman-teman dengar kata state di software engineering itu state sama dengan data. Jadi ketika dibilang stateless, berarti aplikasinya tidak menyimpan data atau datanya gampang hilang lah. Nah, kita bakal proof nih di sini nih. Jadi aku bakal running satu image, kita pakai Ubuntu. Nah, terus kita bakal bikin namanya file data.txt. Nah, kita bakal proof kalau Docker itu adalah stateless. Oke. Jadi sebenarnya di sini aku ngebikin file data.txt ya. Nah, di sini cara ngelihatnya sebenarnya bisa dari Docker desktop. Kalau Docker desktop berarti aku ke Docker desktop aja, terus ke kontainer. Ini terus aku bisa lihat open in terminal. Nah, ini aku udah di terminalnya ya. Nah, di sini udah ada nih data.txt. Jadi aku bisa apa namanya? Ngelihat nih datanya kayak gimana. Nah, aku print ya. Nah, aku bisa juga di sini ngebikin satu file lagi. WLS ya. Ini ada sebuah txt nih. Sekarang aku mau print sebuah txt. Oke, udah ada filenya ya. Nah, aku mau proof kalau ini adalah kontainer ini adalah stateless. Jadi aku bakal matiin si kontainer ini. Baik, aku matiin aja. Delete forever. Terus aku running yang tadi ya. Oke. Kita running yang tadi. Command and terminal. Nah, sebenarnya udah nggak ada nih tadi sebuah .txt-nya udah nggak ada. Sebenarnya kalau yang tadi kita baca caranya itu sebenarnya tadi aku ngebikin dua kontainer yang berbeda sih. Satu sorry, kalau harusnya yang praktisnya tadi kita bikin dua kontainer yang berbeda sih. Jadi aku sebenarnya kayak ngeran lagi. Ngeran kontainer yang berbeda. Nah, sebenarnya nggak ada dari data.txt itu nggak ada. Karena emang dia itu stateless. Nah, pertanyaannya, bisakah Docker itu stateful? Jawabannya bisa diakalin. Tapi pada dasarnya dia itu stateless. Tapi bisa diakalin. Caranya gimana biar dia stateful? Oh ya, ini kata kunci juga ya. Jadi kalau VM itu stateful. Jadi kalau VM-nya mati kita nyalain lagi, datanya masih utuh. Kalau kontainer enggak. Kontainer mati, datanya hilang. Nah, kita bakal bikin gimana caranya Docker ini stateful. Oh, ada chat. Oke. Jadi kita last ya. Kita bakal proof kalau Docker ini kita bisa bikin stateful. Jadi Docker bisa pakai Docker volume. Jadi aku bikin volume dulu. Oh ya, sebelumnya aku mau proof dulu kalau aku belum ada volume di sini.
masih kosong. Nah, terus aku mau create di sini. Clear. Oke. Nah, sekarang volume udah ada. Oke. Oke. Nah, jadi si aplikasi ini aku bisa tambah. Oh ya, tadi belum coba ya. Jadi ada aku bisa nambahin item di sini. Nah, ketika katakanlah port 3000 aku matiin, terus aku nyalain lagi, data ini sebenarnya hilang. Kita coba lagi ya. Yang 3000 kita matiin. Kita running 3000 ya. Data yang tadi kita isi dia hilang. Nah, kita mau bikin dia stateful dengan volume tadi. Oke, kita proof ya. Ini masih stateless, terus kita bikin stateful. Tadi stateful di persis ya. Oke, tadi kita bikin volume, terus kita running dengan kata kuncinya dalam inv atau volume. Volume tadi to do db, terus file yang kita mounting itu ini, etc. Oke lah, kita ya, sebelumnya aku matiin dulu lah. Yang 3000 tadi mana 3000? Ini ya. Oke, kita running 3000. Sekarang harusnya sudah stateless. Jadi item 1, item 2. Oke, kita udah isi. Terus kita bakal matiin kontainernya. Kita matiin. Nah, terus kita running lagi ya. Terus kita refresh dulu, pasti udah ada. Terus kita running yang sama dengan tadi min v volume tadi. Nah, masih ada kan? Oke, kurang lebih gitu dulu karena waktunya udah habis. Aku kembalikan ke moderator ya. Oke, terima kasih Kak Ali atas materi mengenai Introduction to Containers and Data for Beginners. Nah, teman-teman, barangkali di sini ada pertanyaan nih yang disampaikan mengenai materi yang sudah dijelaskan sama Kak Alia nih. Bisa aja tuh langsung unmute ataupun teman-teman yang tidak memungkinkan bisa ketik melalui kolom chat Zoom agar nantinya aku baca ini. Yuk teman-teman, apakah ada pertanyaan mengenai materi yang sudah disampaikan nih? Oke, yuk. Barangkali teman-teman di sini ada yang masih kebingungan tadi atas penjelasan dari Kaulia atau teman-teman ingin bertanya mengenai yang teman-teman ingin. Oke, yuk aku tunggu nih teman-teman pertanyaannya. Oke, yuk nih mana nih teman-teman? Udah paham semua nih atau gimana? Kalau misalkan teman-teman udah paham, teman bisa kasih reaction nih. Gimana Mas? Ada nanya nih Rifki. Lewat DM chat. Oke, Jika aplikasi kita, aku baca nih. Jika aplikasi kita menggunakan DBMS, misalnya MySQL, terus aplikasi kita ingin dideploy di Docker Hub, hal-hal apa yang harus diperhatikan sebelum membuat image-nya di Docker Hub? Menggunakan DBMS. Apa saja yang diperhatikan? Pertama, pastiin apa ya? Pertama pastiin kredensial itu jangan sampai masuk ke dalam Dockernya. Jangan sampai masuk ke dalam image-nya. Jadi jangan sampai di hardcode. Nah, kita bisa inject kayak username, passwordnya itu pakai environment variable. Itu sih yang wajib banget diperhatiin. Jadi jangan pernah men-hardcode apapun ke dalam Docker image. Image credential.
Itu Rifki. Jawab nggak? Oke, apakah terjawab pertanyaannya? Mungkin bisa kasih reaction melalui mic kali ya, nggak apa-apa nih, biar kita interaktif banget nih ya. Untuk pertanyaan tadi gimana nih? Oh, iya Kak. Masuk. Oke, tadi belum sampai inject invariant variable sih. Iya. Cuma kalau ya. Yang ini Kak, saya mau nanya lagi. Kak, yang Dockernya itu pada saat bikin virtual mesinnya itu, apakah Dockernya juga diinstal di visual, di virtual mesinnya? Atau Iya bagaimana? dong, iya Kan, dong. oh gitu. Meskipun di klien kita udah ada gitu ya. Jadi di klien kita, di laptop kita ada Dockernya gitu. Di Oh, virtual mesin beda. juga ada. Oh, Beda. Maksudnya klien, jadi apa ya, gimana ya? Maksudnya klien sama hostnya tadi, Docker host itu ya install di mesinnya tadi. Kan kita mau nge-running containernya di VM kan, jadi mesti ya install Docker lagi. Oh, Itu ada caranya agak beda sih. jadi yang di klien cuma ngambil registering yang dari yang nge-pull image-nya gitu ya kayak. Atau gimana? Ya, tapi intinya perlu install Docker engine-nya tadi sih. Oh, gitu. Ya, jadi waktunya habis. Aku sebenarnya mau demo itu sih, cuma waktunya habis. Iya. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih. Mungkin bagi yang lain yang menanyakan lagi nih. Tadi udah ada Kak siapa tadi nih, Kak Rifki. Oke, terima kasih ya Kak Rifki atas pertanyaannya. Semoga bisa menjawab. Oke, yang lain mana nih? Mungkin masih ada yang bingung. Atau mungkin teman-teman bagi yang udah paham, teman-teman bisa kasih reaction nih. Atau teman-teman bisa langsung PC nih ke Kak Aulia kayak tadi Kak Rifki. Langsung DM nih ke Kak Aulia nih. Boleh banget ya. Oke, aku tunggu nih teman-teman. Gimana nih? Kalau misalnya udah paham, teman-teman bisa kasih reaction ya. Oke, gimana teman-teman? Udah paham sejauh ini atau masih ada yang dibingungkan? Oke, mungkin ini aku tanya random ya. Ada pertanyaan lagi nggak Kak Aulia? Ada. Aku reshare aja di jadi ada yang nanya nih. Oke. Oke, ada yang nanya nih. Kalau perbedaan Docker dan Kubernetes itu apa ya, dan kaitannya apa? Oke, kita balik lagi ke definisi kontainer sebenarnya. Docker itu adalah cuma salah satu dari implementasi container manager. Jadi kita nge-running kontainer nggak mesti pakai Docker, bisa pakai merek lain. Nah, Kubernetes itu sebenarnya bukan apa ya? Sebenarnya dia adalah container orchestration. Itu secara sederhananya adalah gimana caranya kita menorkestrasikan si kontainer-kontainer itu, gimana caranya berjalan dengan sangat smooth. Jadi kita bisa kita bayangin kita nge-running aplikasi di server versi 1, terus kita mau update ke versi 2. Sebisa mungkin kan kita pengen update-nya secara smooth, jadi jangan sampai ada namanya delay ketika upgrade itu. Jadi jangan sampai ketika orang akses aplikasi kita 404 nih mati nih, padahal kan kita pengennya nggak ada kan, smooth. Nah, si Kubernetes itu bisa mengorkestrasikan itu sih. Jadi bisa kita ganti si version image dengan secara smooth. Terus juga ada satu lagi kata kunci di Kubernetes. Kubernetes itu kita bisa running beberapa VM, terus kita install Kubernetes. Nah, seolah-olah Kubernetes-nya itu, seolah beberapa VM itu seolah satu mesin.
Jadi kita nggak perlu tahu nih kontainer yang kita running itu di mesin VM yang 1 kah atau VM 2 atau VM 3 itu udah nggak ada urusan. Jadi semuanya udah di manage sama si Kubernetes. Itu kata kunci juga. Itu sih bedanya. Terus Kubernetes itu setahu udah nggak pakai Docker Engine sih, dia udah pakai merek lain setahu. Oke, jawab nggak Adi tadi? Oke, mungkin bisa langsung unmic nih bagi penjawabnya siapa? Kak Abid ya? Oke, katanya oke. 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 Terus Rifki nanya lagi nih, Kak, korelasi Iya. Docker dengan microservice apakah sangat berhubungan? Ketika kita bikin microservice, apakah harus pakai Docker? Enggak. Apakah harus pakai kontainer? Enggak. Dulu aku di Traveloka itu nggak pakai kontainer, kita running benar-benar pakai VM. Jadi satu service satu VM itu bisa. Terus kaitannya gimana? Sebenarnya mempermudah aja sih kalau misalnya kita pakai kontainer. Jadi kita bikin service A, service B, service C, terus kita kontainer masing-masing. Itu ya udah mereka saling berkomunikasi aja. Jadi secara manage-nya lebih mudah sih kalau pakai kontainer. Ya betul, opsional. Jadi microservice nggak mesti pakai kontainer. Oke, sudah menjawab ya Kak Rifki ya? Oke, terima kasih Kak Lia dan juga Kak Rifki. Nah, ini juga ada pertanyaan nih dari DM private saya. Mungkin bisa saya share ya langsung ke everyone. Oke, nah back-end kan berkaitan dengan database. Jauh manakah pengetahuan kita soal SQL untuk menjadi back-end profesional? Oke, gimana nih Kak Lia? Sejauh mana kalau bisa sih sampai ngoprek engine-nya sih. Katakanlah Postgres atau MySQL. Kalau bisa kamu ngoprek sampai level engine-nya itu sebenarnya kayak gimana. Ketika kita masukkan query itu apa yang terjadi dalam mesinnya itu mesti tahu. So kayak ada konsep-konsep dasar kan, kayak misalkan indeks. Indeks itu apa? Terus apa yang terjadi ketika kita bikin indeks? Terus kalau misalkan nggak ada indeks itu apa? Apa yang terjadi? Jadi pemahamannya mesti sampai ngerti apa dalamannya si itu sih kalau bisa ya. Karena kan kayak konsep-konsep dasar itu balik lagi sih ke apa namanya? Hal yang terjadi di dalam database itu kayak gimana. Oke, terima kasih Kak Lia atas jawabannya. Nah, Ya, mungkin jadi bagi teman-teman yang ingin ya menanyakan lagi, atau mungkin Kak Lia ada tambahan lagi mengenai materi ataupun ya tentang back-end, boleh banget. jadi tadi aku nambahin soal SQL tadi. Jadi nggak ketika kita bikin query kita pengen optimize kan. Nah itu pertanyaannya gimana caranya kita bisa tahu itu optimize atau enggak. Nah itu alangkah baiknya yaitu tahu dalaman si SQL si engine-nya itu kayak gimana. Karena kalau bikin asal-asal SQL-an sebenarnya bisa aja sih, cuma ya di kehidupan nyata nanti bakal banyak problemnya sih. Itu sering terjadi. Ya, minimal Oke. crude. Boleh. Itu minimal. Oke, ada lagi gak nih yang mau ditanyain oleh teman-teman nih? Nah, mungkin barangkali Kak, sudah. boleh nanya? Oh, boleh banget nih, Kak Rifki, boleh. Silakan. Sebagai seorang back-end, pengetahuan Docker itu penting sekali ya, Kak? Atau bagaimana, Kak? Penting nggak ya? Sebenarnya nggak semua company pakai Docker. Tapi sebenarnya Docker itu sangat membantu sih. Jadi selain tadi kata kuncinya deployment, Docker juga membantu dalam development. Jadi misalkan apa ya? Misalnya kita pindah tim kan kita mesti setup project baru, bisa jadi database-nya baru. Nah itu dengan Docker sebenarnya kita cukup run Docker run atau Docker Compose run itu udah cuma sekali klik itu doang gitu, udah pasti environment-nya kebuat sih. Jadi sebenarnya sangat membantu selain deployment juga di development sangat membantu. Tapi apakah wajib? Sebenarnya enggak juga sih, cuma itu membantu sekali.
Oke oke. Jadi seperti yang Kak bilang tadi kayak di Java itu kan ada kayak Maven atau Gradle-nya gitu kan. Jadi ada Ya, ya betul. library-nya gitu kan. Mm, mm, Berarti mm. kalau biasa kan itu versi dari library-nya kan sering berbeda gitu ya Kak ya, ada update. Ya, ya, Jadi pada saat kita bikin image-nya gitu, library yang di laptop kita pada saat build itu ikut sertakan gitu Kak pada saat ya, di file Docker-nya itu yang di ya betul betul. oke oke siap siap. Oke, terima kasih Kak Rifki. Nah, karena kita sudah menunjukkan pukul 11.36 ya, kita kasih satu pertanyaan terakhir nih ya. Ada dari Kak Adi nih. Nah, apa saja materi ataupun topik yang perlu dipahami untuk menjadi seorang back-end developer? Oke, gimana nih Kak Aulia nih? Sorry, bisa diulangi tadi materi apa aja yang? Oke, ini aku kirim di chat nih. Apa saja materi yang perlu dipahami untuk menjadi seorang back-end developer? Sebenarnya banyak sih em, kalau yang common lihat aja di roadmap.sh itu sudah sangat lengkap sih. Cuma kalau aku secara secara singkat ya, kalau misalkan teman-teman ngedaftar kerja sebagai back end, sebenarnya satu algoritma dan struktur data itu udah wajib. Jadi struktur data apa aja yang kepake, terus algoritma apa aja yang common, terus juga sama sistem desain. Itu aja sih, dua itu sih. Tapi sebenarnya kalau secara ini ya lihatnya di roadmap.sh itu lengkap sekali. Jadi kayak belajar database-nya itu apa aja, NoSQL itu apa aja, kayak gitu-gitulah. Banyak sekali. Oke, semoga menjawab ya Kak Adi ya. Ini ada pertanyaan terakhir nih dari Kak Rifki. Nah, belajar Docker di mana aja nih Kak selain di dokumentasi? Kayaknya di YouTube udah ada Indonesia tuh, Mas Eko kayaknya udah bikin programmer Zamano itu. Aku lihat secara sekilas udah lengkap sekali. Ya itu kalau mau ngulik dari sana udah pasti bisa sih. Di sana cukup, aku lihat cukup komprehensif. Oke, terima kasih. Nah, bener nih Kak Rifki belajar di Mawar ya. Lebih tepatnya materi yang akan disampaikan mengenai back-end, nanti teman-teman bisa langsung aja belajar untuk mengikuti bootcamp kami, karena nanti teman-teman akan diajarkan dari basic banget. Oke, teman-teman, terima kasih atas antusiasnya jawabnya. Terima kasih juga buat kalian atas materi yang sudah disampaikan. Mungkin kita bisa tanya-tanya lagi ya kayak di lain waktu ya. Kita bisa connect di link Ya, ini ya sama Kak Aulia. Oke, terima kasih buat Kak Aulia atas partisipasinya. Barangkali Kak Aulia ada keperluan, Kak Aulia diperkenankan untuk meninggalkan Zoom meeting. Terima kasih Kak Aulia. Oke, terima kasih teman-teman. Nah, tadi kan kita udah belajar materinya teman-teman ya. Nah, setelah ini teman-teman bisa mengisi presensi terlebih dahulu nih ya di kolom chat. Mungkin untuk operator bisa di-drop untuk presensinya. Oke, teman-teman, jangan lupa untuk mengisi link presensi ya. Nah, jadi presensi ini cuma dibuka di Zoom meeting ini aja. Jadi setelah Zoom meeting ini berakhir, teman-teman nggak bisa untuk mengakses link presensi lagi nih. Oke, bener banget nih Kak Aulia. Belajar mandiri tapi lebih gampangnya ikut bootcamp ya, biar ada yang bimbing nih. Bener banget. Oke, thank you Kak Aulia. Oke, nah sebelum penghujung acara nih ya, sesuai sistematik yang tadi aku bilang, kita akan mengadakan games Kahoot nih teman-teman. Oke, udah nggak sabar ya teman-teman ya, biar nggak ngantuk juga nih. Nah, kita review materi yang sudah diberikan sama Kak Aulia tadi melalui Kahoot ini. Oke, mungkin untuk operator bisa share screen terlebih dahulu untuk Kahoot-nya. Nah, mungkin teman-teman juga jangan lupa untuk buka kahoot.it di gadget teman-teman. Dan nanti ketika kodenya sudah tersedia, jangan lupa teman-teman masukin. Oke, teman-teman. Wah, aku lihat tadi antusias banget nih ya, tanya jawabnya sampai kewalahan ya ini tadi. Oke, nah ini sudah ada nih teman-teman di
kolom chat untuk Kahoot-nya, teman-teman bisa langsung klik aja. Yuk. Aku spill aja nih, nanti yang jadi pemenang akan dapat hadiah nih ya. Ayo teman-teman yang mau jadi pemenang yang beruntung, bisa langsung aja untuk ngikuti Games Kahoot ini. Yuk. Kita tunggu sampai 11.42 nih ya. Nah, jangan lupa untuk masukkan PIN-nya, itu ada 113995. Oke, teman-teman, kita join. Udah ada Kak Yustis, udah ada Kak Alicia. Yang lain mana nih? Barangkali teman-teman jadi salah satu yang beruntung hari ini. Dapat loh hadiah. Oke, yuk teman-teman. Siapa nih yang nggak pengen dapat reward nih ya? Oke. Ya teman-teman, kita join. Udah ada Kak Rifki, udah ada Kak Abid, udah ada Kak Adi. Oke, yuk. Ini Mas dari 29 partisipan. Ada berapa nih? Masih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada Kak Rati juga nih. Oh, yang lain lagi absen. Oke deh, nggak apa-apa. Kita tunggu ya. Kak Rifki sudah absen? Oke. Jangan lupa absen ya semuanya ya. Presensi juga jangan lupa. Oke, terima kasih Kak Rifki. Oke nih, kita tunggu sampai kapan nih teman-teman? Kita hitung mundur aja kali ya. Kita hitung mundur dari 10 nih. Oke, kita hitung mundur. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke teman-teman, udah gak ada yang mau join lagi? Wah, ternyata masih ada nih yang mau join nih. Oke, kita hitung lagi nih, dari 5 nih kalau gitu ya. Barangkali teman-teman masih ada yang kebingungan atau kesulitan, bisa langsung ngomong melalui kolom chat ya teman-teman ya, biar nanti bisa dibantu oleh operator. Oke, kita hitung mundur lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita close ya untuk Kahoot-nya ya. Oke, teman-teman, selamat bertarung. Kita start Kahoot Mini Bootcamp Web Development Day 2. Oke, ada 10 pertanyaan nih, teman-teman. Nah, pertanyaan pertama nih. Carilah pertanyaan yang benar. Oke, mana ya? Jangan sampai keliru ya, teman-teman ya. Pertanyaan yang benar. Oke, sudah 8 orang nih yang menjawab. Yuk, teman-teman, yuk. Oke, jawabannya Docker bisa untuk run container dan build image. Nah, oke, Kak Aulia sudah live ya, teman-teman ya? Oh, belum nih. Mungkin Kak Aulia ingin menjelaskan nih lebih lanjut mengenai Kahoot tadi jawabannya. Oke, sepertinya sudah live ya. Oke, kita next ke pertanyaan selanjutnya. Nah, pertanyaan kedua nih. Manakah komen untuk build image? Nah, apa ya ini ya, teman-teman ya? Yuk, komen yang benar mana ya? Jangan sampai keliru nih. Oke, masih ada yang salah nih, teman-teman. Next. Oke, ini Kak Aya ya, masih memimpin ya. Tunggu, jangan mau kalah nih sama Kak Aya nih. Oke, pertanyaan ketiga. Manakah komen untuk run container? Nah, apa ya? Oke, yuk. Udah 15 anak nih yang menjawab. Oke, wah bener semua ya teman-teman ya. Gila, keren banget nih. Tapi Kak Aya masih memimpin. Ayo teman-teman jangan mau kalah nih sama Kak Aya. Oke, kita ke pertanyaan keempat. Bla 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 menggunakan hypervisor. Nah, apa nih? Gak tahu. Apa ya? Aduh, apa nih? Oke, yuk teman-teman. Oke, wah ternyata masih banyak yang bingung ya. Untung nggak ada yang jawab nggak tahu tuh.
Wah, kayaknya sudah digeser nih ya sama Kak Rifki nih. Aduh, Kak Rifki mulai legit banget nih. Oke, kita ke pertanyaan kelima nih ya. Virtual machine memvirtualisasikan apa ya? Oke, yuk tonton yuk. Oke, masih 15 anak yang menjawab. Oke, waktunya habis. Nah, jawabannya, waduh, dikit doang nih yang bener. Jawabannya hardware. Oke, tetap Kak Rifki nih ya yang masih memimpin. Oke, yang lain jangan mau kalah lagi nih sama Kak Rifki ya. Oke, kita pertanyaan ke-6 nih. Kontainer memvirtualisasikan apa ya? Oke, yuk teman. Oke, waktunya habis. Nah, kita lihat lah. Ternyata juga masih ada yang salah ya ini. Oke, nggak apa-apa. Kita next ke pertanyaan selanjutnya. Barangkali teman beruntung nih ya. Oke, kita ke pertanyaan berapa nih? Pertanyaan ke-7 nih. Masih ada banyak pertanyaan. Yuk. Komen untuk mengakses ke dalam kontainer. Apa ya? Komen apa nih? Oke. Yuk, tonton yuk. Oke, jawabannya door access. Oke, siapa nih yang masih mau memimpin? Aduh, masih Kak Rifki nih. Yang lain mana nih? Jangan mau kalah sama Kak Rifki. Oke, pertanyaan ke-8. Apakah bisa menginjek environment variabel ke dalam Docker container? Nah, gimana nih teman? Iya atau enggak ya? Bisa nggak ya? Oke, yuk teman-teman. Oke, jawabannya iya ya. Nah, waduh, Kak Rifki nih yang masih bertahan nih. Oke, kita ke pertanyaan 9 ya. Untuk mengambil image yang ada pada Docker Registry menggunakan komen. Nah, komen apa ya? Oke, yuk teman-teman. Komen apa nih? Oke, jawabannya Docker full, teman-teman. Ya, lumayan nih, teman-teman. Keren nih ya. Waduh, masih tetap nih ya Kak Rifki bertahan. Oke, teman-teman. Pertanyaan terakhir yang bisa menggeserkan Kak Rifki nih, siapa? Oke, container itu stateless. Kira-kira true or false nih ya, teman-teman ya? Oke, gimana teman-teman? Jawabannya true ya teman-teman ya. Oke, wah nggak kerasa nih ya selesai. Jeng jeng jeng, siapa ya? Oke, congrats buat Kak Zulhan sebagai third place dan juga ada Kabit dari Bandung sebagai second place dan wow, winner kita kali ini siapa ya? Oke, chicken winner-nya kok katanya Kak Rifki adalah bener nih ya, Kak Rifki. Oke, untuk winner Kak Rifki bisa langsung konfirmasi ke aku ya melalui Telegram ataupun melalui kolom chat Zoom. Oke, thank you buat teman-teman semuanya. Wah, keren banget ya. Jangan lupa untuk konfirmasi ya teman-teman ya yang tadi menjadi pemenang, Kak Rifki. Jangan lupa konfirmasi ya. Oke, melalui Telegram ya Kak Rifki ya. Oke, thank you Kak Rifki. Nah, teman-teman, aku ngingetin kembali. Untuk konfirmasinya nanti bisa melalui Telegram aja ya Kak Rifki. Kak Rifki bisa cari kontakku di Telegram. Oke? Thank you. Juara 1 doang. Waduh, makanya tadi aku kan nyuruh geserin Kak Rifki ya, Kak Zulhan ya. Aduh, nggak apa-apa. Mungkin next rezekinya di lain waktu nih, Kak Zulhan. Makanya sering-sering ikut mini bootcamp karena akan banyak hadiahnya. Atau mungkin teman-teman nanti rezekinya di giveaway. Oke, teman-teman jangan lupa giveaway kami juga ya. Nah, jangan lupa untuk mengisi link presensi yang sudah disediakan di kolom chat juga ya teman-teman ya. Untuk keperluan benefit teman-teman nanti. Mungkin untuk operator bisa untuk drop kembali link presensinya
Oke, teman-teman, barangkali tadi ada yang keburu-buru main Kahoot terus lupa belum presensi, jangan lupa ya teman-teman untuk presensi, karena eman banget ya teman-teman join tapi nggak presensi kan benefitnya nanti nggak dapet. Oke, nah, oke, setelah ini akan ada penyampaian silabus nih ya teman-teman ya, mengenai visi misi dari Full Stack Bangalore. Barangkali teman-teman penasaran nih, Full Stack Bangalore itu apa sih? Terus barangkali tadi juga ada yang nanya materi apa aja ya yang akan dipelajari kalau misalnya kita bergabung di bootcamp Full Stack Bangalore ini. Oke, untuk operator bisa dibantu share screen mengenai silabusnya. Oke, teman-teman. Thank you ya, aduh join seru banget ya tadi ya untuk kakaknya ya. Oke, next kita main lagi nih. Oke, nah kira-kira ini kita akan membahas mengenai full stack Bangalore. Nah, tagline kita adalah we care about your future. Oke, next. Nah, kira-kira teman-teman ingin jadi apa sih setelah lulus dari bootcamp kami ini, yaitu bootcamp web development. Teman-teman bisa menjadi full stack web developer, bisa jadi front end developer, back end developer, DevOps engineer, database administrator. Nah, mungkin yang lain juga teman-teman bisa nih ya, role pekerjaan impian teman-teman apa sih setelah lulus dari bootcamp kami. Oke, next. Nah, kira-kira kita akan belajar apa aja nih ya? Jadi di web developer ini kita ada dua fokusan, yaitu front end developer dan juga back end developer. Nah, front end ini kita belajar mengenai dasar banget ya. Ada dasar HTML, dasar CSS, ada intermediate, bahkan ada dasar JavaScript juga nih ya. Terus nanti akan ada dasar React.js dan juga proyek final nih. Wah, ada project nih teman-teman. Jadi nanti projectnya itu bisa dilampirkan di portofolio nih. Biar dilirik sama HRD ya. Oke, next. Oke, untuk back end nih, barangkali teman-teman yang tadi tertarik sama back end, nah kira-kira kita belajar apa aja nih ya kalau misalkan di bootcamp, ini kita akan belajar mengenai back end dan dasar Express.js. Dan juga nanti ada model view control express. Bahkan ada REST API juga, ada deployment juga. Bahkan di akhir nanti teman-teman akan diminta untuk membuat full stack web apps. Aplikasi nih ya teman-teman ya. Wah, keren banget ya udah bisa buat aplikasi dulu. Siapa lagi nih yang nggak mau join back end developer kalau misalkan selengkap ini nih teman-teman. Oke, next. Nah, untuk lecture-nya nih teman-teman ya. Kira-kira lecture kita dari mana aja sih? Tentunya kita nggak main-main ya lecture-nya. Lecture kita tentunya sudah expert nih ya, data scientist dan developer dari Shopee, Tokopedia, Telkom, Bank Niaga, AstraZeneca, Traveloka, bahkan Kompas. Wah, keren banget ya teman-teman ya untuk lecture-nya. Bahkan tadi ada dari buku warung juga tuh, Kalia tuh. Oke, next. Nah, kira-kira setelah kita lulus tuh ada alumni nggak sih yang udah internship? Nah, pasti ada dong. Udah ada alumni dari bootcamp kami yang sudah internship di Mandiri, di BRI, di Halodoc, Grab, Shopee, bahkan tiket.com nih. Ataupun ada nih teman dari The Body Shop nih. Wah, keren banget ya untuk alumni kita nih. Oke, teman-teman harus menjadi bagian dari mereka sih kalau kataku. Oke, next. Nah, kira-kira nanti bootcamp-nya tuh ngapain aja ya, Kak, ya? Jadi nanti teman-teman akan mempelajari materi, nah, dan mengakses videonya nih, teman-teman. Jadi nggak cuma mengakses video aja, tapi pembelajaran secara interaktif nih, secara online via Zoom Meeting. Di mana nanti akan dilaksanakan setiap hari Sabtu dan weekday. Untuk weekday ini kita opsional, teman-teman, gimana? Terus juga nanti akan ada 70% praktek dan juga real project yang nantinya akan dijadikan batch portofolio teman-teman nih. Oke, next. Nah, teman-teman nantinya pastinya akan mendapatkan certification of confirmation. Nah, di mana teman-teman jika sudah menyelesaikan seluruh sesi pelatihan, teman-teman akan mendapatkan sertifikasi pastinya. Oke, next. Nah, ini ada skema job connector kami. Jadi teman-teman diharapkan bisa
minimal mendapatkan 4 bintang ya. Nah, jadi teman-teman itu akan dibantu melalui namanya job connector. Nah, job connector ini sifatnya permanen ya teman-teman. Jadi jangan khawatir kalau misalkan teman-teman belum mencapai bintang 4, teman-teman bisa kami ajari kembali, kami bimbing kembali sampai akhirnya teman-teman bisa mencapai bintang 4 itu dan mencapai role impian teman-teman tadi ya. Mau jadi apa sih teman-teman? Oke, next. Oke, ini untuk match satunya ada jadwalnya nih teman-teman. Kita nanti pertemuan satu akan belajar mengenai apa, pertemuan dua akan belajar mengenai apa. Ini sudah lengkap semua nih di silabusnya nih teman-teman. Bahkan ada mini project dan juga final project nantinya. Wah, banyak banget ya projectnya ya. Waduh, oke, next. Nah, ini untuk match 2-nya juga lengkap banget nih ya teman-teman ya. Bahkan di akhir nanti akan ada project final mengenai full stack web application. Nah, teman-teman kapan lagi nih ya dibimbing membuat aplikasi ini. Nah, jadi teman-teman bisa buat portofolio dengan project ini. Keren banget kan? Oke, next. Oke, thank you. Wah, setelah penyampaian silabus tadi, kira-kira teman-teman udah ada bayangan ya bagaimana kalau misalkan bergabung di bootcamp kami. Udah pembelajarannya dari basic, terus lecture-nya juga keren banget ya teman-teman ya. Oke, gimana nih teman-teman? Apakah ada pertanyaan? Oke, mungkin untuk pertanyaan nanti teman-teman bisa keep, bisa langsung aja cek Instagram kita @fullstackbangalor. Jadi teman-teman bisa langsung tanyakan ke admin yang teman-teman inginkan. Jadi di sini kami ada mengenai data science, mengenai web developer, bahkan juga data konsultan nih bagi teman-teman yang sedang skripsian barangkali. Oke teman-teman, jangan lupa ya untuk mengisi link presensi juga yang tadi sudah disediakan di kolom chat. Oke, mungkin untuk operator bisa di follow up lagi nih. Karena sayang banget nih aku sama teman-teman kalau misalkan nggak mengisi link presensi ya. Karena link presensi ini hanya dibuka saat Zoom ini berjalan. Oke, terima kasih nih teman-teman. Nah, aku juga mengingatkan kembali, jangan lupa untuk mengikuti giveaway kami, yaitu upload instastory terbaik teman-teman saat mengikuti mini bootcamp kali ini. Dan jangan lupa tag @fullstackbangalor, dan jangan lupa tag aku juga boleh, @nayasalsabila. Karena nanti akan di-repost dan diumumkan di Instagram @fullstackbangalor semaksimal H+7 setelah acara mini bootcamp ini berakhir. Oke nih teman-teman, barangkali yang tadi nggak beruntung di aku bisa beruntung di giveaway, we never know. Oke, nah karena kita udah tiba di penghujung acara nih ya teman-teman ya, kita akan ada sesi dokumentasi ini. Oke, yuk kita on cam semua yuk, sebentar aja. Untuk kita jadikan kenang-kenangan nih ya teman-teman ya, bahwa kita ini pernah loh mengikuti mini bootcamp 11 bersama Full Stack Bala. Oke, yuk pada on cam semua yuk. Ini ada Kak Faik, ada Kak Ragil, Kak Rizky, Kak Risa, Kak Riko, Kak Mahesa, Kak Ranti. Yuk on cam yuk, biar aku tahu nih. Kak Rizky mana nih? On cam yuk Kak Rizky, aku pengen tahu wajah pemenang kahut kita tadi nih ya. Oke, waduh. Oke, yuk ada Kak Risa, ada Kak Faik, Kak Muhammad. Oke, nggak apa-apa. Oh, pakai PC, Kak. Oke deh, nggak apa. Oke, yang lain mana nih ya? Aku tunggu nih sampai jam 12 nih. Yuk. Yuk, teman-teman, yuk. Aduh, mana nih? Aduh, mana nih gantengnya, cantiknya? Aduh. Oke, teman-teman, udah merasakan ya gimana serunya belajar di bootcamp Pusat Balar ini? Ya, ini kayak simulasi ya, teman-teman ya. Oke, teman-teman. Yuk, teman-teman, kita on cam semua biar kita bisa mengabadikan momen ini bareng-bareng. Oke, aku hitung sampai 5 ya, teman-teman, bagi yang belum bisa on cam. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, nggak apa-apa, teman-teman. Oke, kita foto bareng kalau kayak gitu. Mungkin untuk operator bisa dibantu screenshot ya. Oke, kalau gitu aku hitung ya, teman-teman ya. 3, 2, 1. Oke, next gaya lagi. 3, 2, 1. Oke, last one nih teman-teman. Mau gaya bebas nih, boleh banget. Dari tadi gaya bebas ya perasaan ya. Oke, 3, 2, 1.
Oke, thank you teman-teman semuanya. Waduh, dari ke Surabaya, dari Bandung, dari mana tadi? Ada yang dari Aceh ya teman-teman? Ada nggak sih tadi dari Aceh juga? Wah, gila dari Malang, waduh, Banten juga ada nih ya. Teman-teman nih, aku ucapin terima kasih banyak atas partisipasi teman-teman semuanya telah mengikuti mini bootcamp pada hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semuanya, teman-teman. Baik, terima kasih. Jangan lupa untuk mengisi link presensi dan jangan lupa konfirmasi bagi tadi pemenang Kahoot, Kak Rifki, jangan lupa ya. Dan juga jangan lupa untuk mengikuti giveaway kami. Barangkali teman-teman tadi kurang beruntung di Kahoot ya. Ada giveaway OVO ya teman-teman ya. Jangan lupa. Oke, kalau gitu sudah pukul 12. Sekian mini bootcamp kita kali ini. Aku tanya sebagai moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next mini bootcamp teman-teman. Makasih.